yang diakui sama UNESCO itu adalah menerapkan lilin di atas kain dengan cantik ataupun dengan cap. Spesifikasi itu. Ya. Jadi selain itu tidak dianggap sebagai batik. Dan itu yang menjadi patokan. Ternyata karir saya makin dalam waktu tidak sampai 5 tahun saya sudah menjadi kontributor yang mendunia. Jadi saya misalnya basisnya keliling jadi ke 4 negara, Paris, Milan, London, New York. Fashion saya gitu from railway to railway. Jadi baju saya itu dari mulai panggung begitu turun bisa dipakai langsung. Jadi bukan yang baju hanya fantasy saja. Iya. Karena memang salah satu untuk mempromosikan budaya adalah emang harus digunakan sehari-hari. Halo Sobat Budaya, gimana kabarnya? Senang sekali saya Maudy Kusnaidi mengucapkan selamat datang kembali dalam podcast Budaya. Dalam podcast Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kami harapkan melalui podcast Budaya ini akan menjadi platform untuk dapat mempromosikan serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, baik. Seperti biasa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik sekali. Ini berkaitan dengan fashion, dengan tokoh yang sudah malang melintang di dunia fashion di Jakarta tentu saja dan mengeksplor kain-kain Nusantara. Ada Sony Mukhlison pada episode kali ini dan kostum yang saya gunakan juga adalah hasil karya dari Sony Mukhlison. Baik. Saya mau informasikan bahwa podcast budaya kali ini dengan bangga diselenggarakan di studio podcast budaya di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Dan program podcast budaya ini tentu saja akan ditayangkan di YouTube kami. Jadi jangan lupa untuk follow, share, dan subscribe ya. Pengen tahu kan tema-tema episode selanjutnya apa aja sih? Pasti penasaran ya kan? Oke, ya sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Mas Sony Mukhlison, seorang desainer dan juga dosen IKJ. Halo Mas Sony. Halo Maudy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang ketemu lagi. Senang dong. Senang dipakai baju lagi sama Mas Sony. Bangga banget. Senang deh. Karena lebih cantik jadi. Dari dulu Mas Sony udah selalu berkarya panjang. Amin. Dari ada berapa tahun ya Mas? Lebih dari 40 tahun. Yes. Tuh, malang melintang. Diawali dari menjadi asisten perancang busana, ya kan? Ya. Nah, terus coba ceritain deh step-stepnya sampai akhirnya Mas Sony duduk di sini membawa karya-karya, bahkan juga menjadi salah satu juri untuk karya batik Betawi, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Pokja 3 PKK. Iya, silakan Mas Sony, gimana tuh ceritanya? Jadi awal dari karirnya adalah sekolahnya di desain tekstil di IKJ. Kemudian kita selalu cari yang namanya paruh waktu. Jadi paruh waktu itu kalau misalnya kita pengen magang di mana ya gitu. Jadi dulu ada Mas Hari Darsono, sekarang sudah Dr. Hari Darsono, itu adalah tempat saya pertama kali magang di Jalan Kesehatan sana di Jakarta Pusat. Jadi di sana saya belajar melihat bagaimana seseorang desainer itu bekerja. Yang kemudian berlanjut setelah dari situ, kemudian ikut Mas Prayudi Atmodirjo karena buat saya beliau lebih tahu tentang budaya Indonesia dan kebetulan pada masa itu beliau adalah kesayangan dari Cendana. Jadi beliau mengangkat berbagai macam. Nah itu yang menginspirasi sampai sekarang gitu ya. Nah dari situ kemudian pada tahun 89 setelah lulus di tahun 86 udah lulus ya. Iya dong, udah jadi dosen bahkan di IKJ sekarang ya. Jadi pada saat tahun 89 itu saya mengikuti namanya LPM Lomba Perancang Model. Itu adalah ajang yang paling terbesar dan itu dilihat semua orang
dan jadi kita sudah punya pamor di situ. Tetapi pada saat itu saya kebetulan dapat satu opportunity yang susah untuk memilih antaranya ditambahkan menjadi wartawan di sebuah media yang paling Hits terhits waktu di itu waktu ya. itu. Kemudian juga saya memiliki profesi jadi fashion designer. Tapi diam-diam fashion designer tetap jalan, tapi saya bekerja sebagai wartawan mode dan bekerja di situ. Pada akhirnya ternyata karir saya makin dalam waktu tidak sampai 5 tahun saya sudah menjadi kontributor yang mendunia. Jadi saya misalnya basisnya keliling jadi ke 4 negara, Paris, Milan, London, New York. Setiap itu adalah kota-kota yang basic untuk di dunia fashion dunia gitu kan. Pastinya dan itu mimpinya semua orang. Jadi kalau misalnya kalau zaman dulu itu kita channelnya adalah selain kita itu media itu dengan misalnya jadi kita kenal media lain. Jadi saya punya teman misalnya kalau misalnya dapat undangan ada desainer misalnya ini show-nya Armani atau show-nya yang paling tinggi top kayak Versace waktu itu. Saya nggak punya undangan nih. Saya bisa misalnya nebeng sama Herald Tribune misalnya. Terus kalau misalnya ada lagi yang dari Shimbun dari Jepang saya punya teman. Akhirnya relasinya adalah pers internasional. Jadi saya waktu itu belum ada yang namanya internet, belum apa kan. Jadi saya jadi kontributor itu benar-benar si Papres itu menjadi pegangan saya dan itu dikirim dari sana menuju ke Indonesia. Dan pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membawa juga Mas Sony sebagai kritikus mode di Indonesia juga. Dan itu belajar. Jadi makanya kalau sekarang kalau ada yang namanya orang kritik itu tidak asal jeplak, tidak asal ngomong. Bukan asal komen, ada ilmunya, ada ilmunya, betul. Gitu. Jadi saya kebetulan waktu itu belajarnya di sana itu adalah penulis dari International Herald Tribune namanya Susi Menkes. Jadi saya selalu bilang ini orang ada fashion show seperti itu, kenapa dia komennya seperti ini, gitu ya. Jadi pada saat itulah terus saya, oh iya, berarti kalau saya lihat sesuatu harus lihat dari sisi yang sebetulnya harus ada solusinya. Kritik tapi pakai solusi. Jangan hanya mengkritik tapi tidak tahu. Nah itu, jadi kalau mau kritik harus ada solusinya gitu kan. Alasannya apa, jalan keluarnya apa, itu baru bisa kelihatan nih, pakai ilmu nih ngasih taunya gitu ya Mas Sony ya. Nah Mas Sony tadi secara singkat ya, kalau kita dengerin bisa habis nih kita waktunya. Selama 40 tahun malang melintang di dunia fashion di Indonesia, melalang buana di dunia internasional untuk membawa nama Indonesia juga sebagai wartawan ya kan. Terus Mas Sony ada pengalaman yang berkesan nggak dalam membawa fashion Indonesia di tingkat internasional? Justru pada saat saya ada di luar negeri sebetulnya setiap orang itu kan sebetulnya bawa yang namanya budaya. Jadi pada saat orang, kenapa kalau saya pertama itu belajarnya adalah kenapa kalau di Perancis itu yang namanya desainer yang bisa diterima di sana. Jadi desainer yang bisa masuk ke dalam dunia Paris itu adalah harus masuk yang namanya Syndical de la Couture-nya itu ada di situnya gitu. Sombre Syndical de la Couture itu adanya di situ. Dan kalau nggak ternyata, dan ini diterima orang Jepang. Dan orang Jepang itu saya lihat ternyata begini, whatever you take gitu ya, kamu orang tinggal dimanapun kayak Kenzo Takada udah jadi warga negara Perancis, tapi apa yang dilakukan di matanya dia, di karyanya dia tetap Jepang dan di bawahnya dia. Jadi ternyata kalau kita blending sama negara itu malah nggak dianggap. So saya jadi pada saat saya dari Indonesia mau ke sana, apa yang saya punya ya, apa yang saya bawa sebagai orang urban, saya orang Betawi. Yang tadinya cuma begini, orang urban itu apa ya bajunya ini. Makanya akhirnya saya cari budaya yang ada. Ternyata saya punya 34 provinsi dan budayanya ada 350 lebih. Itu yang saya pelajari dan itu yang bisa saya ceritakan kepada mereka. Jadi sharingnya di sana adalah misalnya mereka memberi saya parfum atau ini scarf gitu ya, souvenir gitu. Saya ke sana bawa telur yang dilukis dari Bali atau bawa wayang atau bawa itu, kemudian story behind-nya yang saya ceritakan. Bahkan kalau misalnya mereka
cerita ada voodoo, saya punya santet loh. Kayak gitu. Nggak mau kalah. Nggak mau. Iya, berarti benar nih dari apa yang disampaikan sama Mas Sony, Hmm. walaupun sudah melalang buana di dunia internasional, tapi tetap kita tidak bisa melepas jati diri kita, identitas kita, budaya kita bawa. Apapun kalau kita pergi ke luar negeri itu untuk menimba ilmu, menambah pengalaman, tapi kita tetap tidak bisa melepas budaya kita, gitu ya Mas Sony, Betul. kurang lebih seperti itu. Ya. Terus Mas Sony kan membawa nih dari berbagai budaya di Indonesia Ya. Nusantara. Dari yang sudah Mas Sony bawa dan karyakan, yang paling favorit apa sih menurut Mas Sony? Favorit saya itu pada saat saya diundang ke Rusia sama ke Kazakhstan. Acara apa tuh Mas? Negara itu adalah farewell party-nya berakhirnya masa kepresidenannya Bapak SBY. Jadi saya dibawa ke sana, terus kebetulan dibawa dengan ada Menteri Pendidikan Bapak Emnu waktu itu. Jadi saya merasa kayak semacam gini, kok kenapa milih saya gitu, ya. Jadi mereka cuma bilang gini, kami butuh sesuatu yang ada konten budayanya. Jadi saya membuat pakaiannya ya semacam yang ada di belakang kita ini gitu. Jadi saya meramu, jadi saya tidak beli kasih dari 34 provinsi, saya ramu menjadi satu rancangan misalnya kayak ini. Dari ada NTT-nya, ada Betawinya, itu kan batiknya ada Betawinya gitu kan. Ya ini jadi ada itu, jadi saya campur jadi satu gitu ya. Jadi ternyata itu yang dibuat. Jadi saya kagetnya karena di sana saya disaksikan sama Bapak Presiden dan ada Menteri Pendidikan yang di fashion show-nya adalah di piramid yang paling besar, sampai baju saya paling kecil. Dan saya yang paling berkesan adalah saya bilang gini, saya pengen menunjukkan Indonesia. Jadi pada waktu itu di sini belum ada yang namanya screen yang bisa menampakkan gambar yang besar sekali, mereka sudah punya. Dan saya pada saat model saya keluar dengan pakaian dari Jawa Timur gitu, pakai batik Tuban, itu belakangnya itu kawah Bromo gitu di gambarnya itu. Jadi saya kayak yang dari Indonesia sempat ada yang berlinang air mata gitu, karena ternyata saya baru tahu gitu. Seperti juga yang di Davao juga ada 8.000 penduduk Indonesia di Davao yang mereka itu masyarakat Indonesia yang sudah menikah di sana. Anak-anaknya ada namanya SDI. SDI itu adalah Sekolah Davao Indonesia. Jadi pada saat saya fashion show, jadi saya harus melatih modelnya, harus swagnya itu harus Japanese, karena saya pakai kemben dan kain panjang atau kebaya dari Indonesia, jadi swagnya harus Indonesia. Kemudian pada saat pembukaan saya nangis karena penarinya adalah yang menari legong, anak-anak SDI itu keturunan dari masyarakat Indonesia. Tapi saya nangis karena mereka belum pernah ke Indonesia. Ya, jadi melalui dunia fashion juga kita bisa mengangkat budaya kita dan memperkenalkan mereka yang mungkin juga kangen ya, nggak pernah datang ke Indonesia, nggak punya kesempatan, dan mungkin juga mereka ingin sekali bisa mengenal lebih jauh lagi perkembangan budaya di Indonesia melalui fashion. Jadi melalui karya-karya Mas Sony dibawa ke dunia sana, mereka jadi bisa lihat ya, oh seorang kebaya bisa menjadi sebuah hal yang mewah, elegan gitu ya Mas ya. Terus kemudian tenun-tenun yang biasanya kita lihat hanya dipakai hanya sebagai kain, ternyata bisa di mix and match menjadi sebuah busana yang bisa casual atau yang elegan gitu ya Mas Sony ya. Ya, jadi kalau saya bikin konsep fashion saya gitu, from railway to railway. Jadi baju saya itu dari mulai panggung begitu turun bisa dipakai langsung. Jadi bukan yang baju hanya fantasy saja. Iya. Karena memang salah satu untuk mempromosikan budaya adalah emang harus digunakan sehari-hari. Ya betul ya Mas. Dalam event-event tertentu memang akan bagus ya untuk sebagai image, tapi yang akan lebih bekerja jika kita menggunakannya pakaiannya sehari-hari. Nah, karena itu biasanya hanya diberi sentuhan taste-nya desainer gitu. Jadi ada touch of designer sehingga kesan glamnya, kesan elegannya itu keluar gitu. Kadang orang dikirain kalau sudah beli baju mahal
itu pasti bagus. Itu bedanya di situ aja. Iya benar. Nah, jadi kalau menurut Mas Sony sendiri, sebenarnya peran seorang perancang busana dalam pengembangan seni budaya itu sebagai apa sih? Seberapa jauh sih Mas Sony? Jadi kalau saya melihat jadi sebetulnya responsibility-nya sebagai fashion designer itu tadi. Jadi saya belajar selama saya di luar sana. Jadi sebetulnya apa yang ada di kita itu adalah you are what you wear dalam bahasa fashionnya itu adalah yang kamu kenakan adalah budayamu gitu. Jadi kalau kita memakai sesuatu, kenapa orang Indonesia kalau lebih mudah pakai kebaya ketimbang pakai gaun? Karena gaun itu elegansinya harus mengikuti gaya orang Eropa. Sementara kalau swagnya orang pakai kebaya kan sudah tahu gitu. Jadi makanya akan lebih mudah. Jadi gestur ditambah, jadi fashion itu harus ditambah yang namanya manners dan attitude. Tanpa itu tidak ada apa-apanya. Nah, responsibility dari seorang fashion designer pada saat kita bicara soal itu, yang kita bahas adalah bagaimana kita membuat rancangan yang jangan hanya mimpi dengan sesuatu yang mau dianggap wah atau dibikin orang menjadi wow, tapi bagaimana membuat sesuatu yang impact-nya nanti bisa balik ke kita dan bisa dinilai sebagai oh kamu orang Indonesia, jadi ID-mu adalah Indonesia. Itu yang saya inginkan. Jadi pada saat kemanapun you are Indonesian and I know you are gitu. Nah, yang penting di situ. Sekarang kan Mas Sony juga duduk sebagai pengajar, sebagai dosen di IKJ. Di bidang apa Mas Sony? Di bidang desain fashion dan kriya. Tapi Nah, pada akhirnya mengajarnya itu ada tugas lain, yaitu mengajar kostum dan artistik. Itu di seni pertunjukan dan di film juga akhirnya. Karena itu akan berkembang kan, nggak hanya sekedar desain mode untuk fashion aja, tapi tuntutan dalam seni pertunjukan, karena bahkan apapun penari pun mereka juga pasti pakai dengan kostum-kostum itu. Jadi kalau misalnya kriya itu adalah pre-product fashion. Tanpa ada kriya kita tidak ada produk yang dijadiin fashion. Jadi saya mengajari jadi menenun, membatik dan segala macam. Nah, gimana sih Mas? Aku pernah denger nih kemarin tuh kayak orang-orang sekarang tuh batiknya jadi sulit kalau pakai batik tulis tangan gitu Mas. Karena sekarang tuh konsentrasinya sangat pendek, berkaitan dengan kita biasa melihat short video di sosial media atau banyak distraksi lah istilahnya. Jadi kalau dulu kan kita puasa gitu ya, ngebatik gitu segala macam ya. Sekarang tuh jadi katanya lebih mudah kalau batik ya udah yang cat aja atau yang print aja gitu. Itu lebih gimana nih Mas untuk yang sekarang ini di zaman yang kayaknya orang-orang tuh pengen instan, pengen cepet gitu. Kalau saya sebagai seorang pemerhati dan pelestari budaya gitu ya. Sebetulnya kata-kata itu sudah saya dengar sudah lama. Tetapi jangan ngomong sama sekolah yang hubungannya sama teknologi. Mohon maaf kalau kita ngomong kayak UGM, ITB. Ya karena mereka harus mengembangkan teknologi, makanya ada batik fraktal istilahnya. Batiknya sudah dari computerized gitu. Terus kemudian sampai di daerah yang jauh itu mereka sudah menggunakan sistem komputer ya gitu. Padahal saya kembalikan lagi bahwa kalau yang di UNESCO dikatakan bahwa yang diakui sama UNESCO itu adalah menerapkan lilin di atas kain dengan cantik ataupun dengan cap. Spesifikasi itu. Ya. Jadi selain itu tidak dianggap sebagai batik. Dan itu yang menjadi patokan. Saya sebagai pemerhati, makanya baru kemarin dengan Bapak Gubernur, dengan PJ, Bapak PJ dan Ibu dari Pokja 3 PKK, itu kita sudah 3 bulan menggodok sebuah perhelatan untuk memancing anak-anak muda untuk buat batik Betawi. Gitu. Dan keragaman ini makanya Bapak Budi itu dengan saya setuju karena saya waktu bicara di atas panggung saya bilang gini, saya sedih kalau ada orang Betawi
bikin batik Bali tiba-tiba gambarnya Monas. Apa artinya Monas? Monumen nasional. Dia adalah milik nasional, bukan milik orang Betawi. Jadi keragaman Betawi. Jadi di situ saya bercerita dan di situ saya mencoba untuk menjelaskan apa yang satu tentang budaya Betawi gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya pakai motif A, B, C. Betawi itu dari mulai bangunan, ada peninggalan ya, terus kemudian ada flora, fauna, terus ada yang namanya makanan segala macam. Jadi saya pameran di situ untuk mensupport mereka yang pemula-pemula ini. Jadi batik saya bikin ada judulnya Sendal. Sendal. Iya, karena apa? Jadi saya itu kalau di keluarga Betawi nih, mau pesta besar, mau kawinan, nikahan, mau kondangan, mau apa, itu semua sendal, mau itu ada bling-bling, ada harga mahal, semua di luar dan semua berarakan. Jadi saya judul pameran batik saya Sendal Berarakan. Sendal berarakan. Tuh, itu kan salah satu juga dari adat kebiasaan kita ya, adat seperti itu. Nah, Mas Sony, seperti tadi yang Mas Sony sampaikan gitu ya, bahwa kita kan tetap harus mencoba yang namanya batik itu seperti apa spesifikasinya. Nah, namun juga tidak menutup mata tentang kemajuan teknologi gitu kan. Kemudian juga sebagai dosen kan juga harus mengembangkan kreativitas anak-anak muda nih yang kreativitasnya tuing gitu ya, macam-macam. Nah, Mas Sony gimana nih mengarahkan anak-anak muda ini ya untuk mengembangkan fashion di Indonesia dengan mengeksplor kain-kain Nusantara, Betawi, tapi juga tanpa melupakan itu tuh pesan-pesan yang budaya kita memasuki kayak Mas Sony kan tadi ada Sendal Berarakan, ada apa gitu. Ada lagi saya kayak misalnya Ijo Rawa Belong gitu. Karena Rawa Belong itu ternyata toko bunga yang terbesar di Asia. Iya, dan itu sudah dari zaman dahulu. Zaman dahulu. Ya, itu kan kita lupakan begitu saja gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya sebagai pengajar, saya kembali lagi kepada fitrahnya. Saya sebagai tetap pembawa budaya. Jadi saya kebetulan mengajarnya sejarah. Jadi saya sejarah itu yang menempatkan diri saya sebagai bagaimana dunia itu berproses dalam sebuah proses zaman dulu. Apapun bentuknya. Orang sekarang ngomong digitalisasi sebetulnya enggak juga. Karena pada awal tahun 1900, kalau saya ngajar sejarah sama anak-anak ini, saya jelaskan, itu namanya revolusi industri. Yang bergerak adalah seniman. Dan seniman mengatakan bahwa pekerjaan tangan manusia jauh lebih berharga daripada pekerjaan mesin yang masif dan tidak ada gregetnya, tidak ada sentuhannya. Sehingga waktu itu ada Art Nouveau, ada Art Deco gitu. Itu zaman tahun. Begitu kembali langsung tahun 60, 70, itu yang namanya polyester, zamannya orang semuanya itu polyester keluar semua di situ. Itu semua saya ceritakan. Pada saat disitulah yang namanya polyester itu menjadi sangat populer. Orang kembali. Begitu tahun 2000, milenium ketiga, Indonesia bilang milenium identik dengan aluminium. Gitu ya. Harus ada yang teknologi apa? Manusia di dunia Eropa mengatakan purity. Kembali kepada pemurnian. Pakai anting jangan plastik, pakai kalung jangan plastik kayak tahun 60-an. Jadi berlian tapi asli, kecil gitu kan. Sekarang begitu yang namanya ada Y2K sesudah itu kan, ada gila-gilaan, ada segala macam. Sekarang ini gitu. Jadi saya sejarah dan saya harus setiap hari harus belajar dan harus baca gitu ya. Karena sekarang ini orang di luar negeri lebih ribut yang namanya cotton organik. Karena hidupnya sudah tidak bisa lagi karena kanker kulit apa segala macam sudah. Sementara orang Indonesia lagi sibuk dengan polyester. Itu yang saya jelaskan kepada mereka. Karena saya cuma menggugah, niat saya hanya menggugah ini. Menggugah bahwa gini, kamu kalau mau belajar sekolah kamu harus tahu cerita itu. Karena kalau kamu mau berbisnis, menjual sesuatu, kamu harus punya konsekuensi. Saya jual kerudung, tapi kerudung polyester itu merusak kepala. Saya ceritakan, perempuan yang berkerudung polyester apalagi pakai ciput, itu kalau dia dilakukan setiap hari, coba dihitung aja rontoknya rambutnya berapa, busiknya, kotombenya ada berapa, itu ada efeknya gitu.
Ya. Kayak gitu-gitu loh. Berarti ini kembali kepada yang tadi Mas Sony disampaikan di awal mengenai responsibility, tanggung jawab, peran sebagai desainer, tanggung jawab sebagai pengajar gitu ya Mas, mengingatkan kembali hal-hal yang penting bahwa kita selain berkarya namun juga kita punya tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Terutama kepada budaya kita sendiri, bagaimana kita menularkan budaya itu. Gitu. Mas, kalau Mas Sony lihat sekarang nih, apakah masih memungkinkan kita untuk berkolaborasi? Tadi kan Mas Sony campur-campur nih semuanya. Saya campur aduk kan. Iya, dicampur-campur semuanya gitu sebagai kolaborasi, tapi tetap mengangkat jati dirinya gitu loh. Gimana ya Mas, masing-masing dirinya gitu karakternya. Jadi itu namanya sebetulnya gini. Sebetulnya saya balik lagi kepada sejarah, kepada cerita. Keberadaan negara kita itu adalah melting pot dari semuanya pertukaran. Jakarta jadi, juga sebagai iya kan, apalagi Jakarta itu melting pot. Jadi kalau Jakarta itu sebetulnya kalau dibilang saya Betawi asli, itu orang Bugis. Ini saya Betawi asli, tapi orang dari Serang, orang dari Jawa, orang dari semuanya bukan orang Jawa asli. Jadi kita itu sebetulnya, kenapa kita selalu bicara orang Bugis? Orang Bugis itu dari seluruh Indonesia, karena dia adalah orang yang pandai dalam pelayaran dan di dalam perikanan. Dia yang merawat air laut kita. Jadi mau ke Labuan Bajo tetap ada orang Bugis gitu. Orang Madura juga ada di mana, karena mereka lebih di kelautan. Kalau yang namanya pertanian ada lagi. Jadi kita bercerita itu lagi, bahwa kalau misalnya kita ngomongin tentang itu, jadi orang akan ingat bahwa kita akan memberikan satu, oh ya kita itu memang dipengaruhi oleh segala macam. Tapi istilahnya kita sebagai desainer itu mengatakan bahwa gini, unity in harmony. Ya, gitu. Jadi satu dalam harmoni, tetapi diversity itu menjadi harmoni juga. Kalau kita bisa, jadi saya lambangkan dari pakaian-pakaian saya gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah tenun dari Makassar gitu ya, Makassar, tapi nanti saya gabung dengan sesuatu, ada yang saya gabung dengan lurik dari Jawa gitu. Bhinneka Tunggal Ika lah sangat gitu. Tapi dalam saya tidak membuat baju itu misalnya yang sengklek gitu istilahnya, sebelah sini motif, sebelah sini polos gitu, enggak. Jadi saya masih menggunakan bahwa istilah elegansi dan etik dalam berpakaian tetap kita ajarkan. Menarik sekali apa yang udah disampaikan sama Mas Sony. Banyak banget nih, ngobrolnya cuma beberapa puluh menit aja, kayak banyak sekali nih ilmu-ilmu dan inspirasi yang disampaikan sama Mas Sony nih. Sebenarnya masih banyak lagi nih, masih daftar pertanyaan yang mesti ditanya-tanyain lagi macam-macam nih. Tapi gini, kalau lihat semua perjalanan karirnya Mas Sony dari yang tadi udah disampaikan selama 40 tahun ini, terus Mas Sony sudah hidup di sini, udah tadi ke Kazakhstan, ke Rusia, depan presiden dan sebagainya. Sebenarnya yang bikin Mas Sony paling happy, paling bahagia sebagai Sony Mukhlisan, seorang desainer gitu ya, dan apapun lah namanya kan tuh banyak tuh predikat ya, Sony Mukhlisan, desainer, pengarah gaya, kritikus mode, wartawan, banyak tuh ya. Apa yang membuat Sony Mukhlisan ini merasa happy dengan perjalanan karir ini sebagai penutup kita? Saya sangat bahagia kalau saya bisa menyampaikan apa yang saya bisa katakan, karena istilahnya fakta atau kenyataan atau kebenaran itu selalu pahit gitu. Tetapi itu yang bisa diterima sama orang. Karena pada saat saya ngomong fakta, ngomong kenyataan dan ngomong secara realitas, itu banyak yang rejected gitu. Karena tidak suka dengan katanya terlalu frontal, terlalu terus terang, terlalu itu. Jadi pada saat orang bisa menerima, pada akhirnya saya mengkritik selebritis, mengkritik masyarakat, pejabat dan segala macam. Itu sebetulnya saya bertujuan bahwa ini loh yang benar, bukan ini yang salah, tapi ini yang benar, itu di dalam kondisi yang benar gitu. Secara kalau dibacakan, kalau saya mau yang pahitnya apa manisnya gitu. Pada saat mereka pahit, mereka penerima, this is the most happiest ever in my life.
kalau apa yang disampaikan sama Mas Sony dapat dipahami, diterima, dan bisa meskipun menjadi, pahit. iya, dan bisa menjadi sebuah hal yang menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Gitu ya Mas Sony ya. Makasih banyak loh Mas Sony ngomong panjang lebarnya. Semoga kapan-kapan kita bisa balik lagi ke sini ya Sobat Budaya ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya sama Mas Sony atau mau belajar sama Mas Sony, silakan banget ya Mas Sony ya. Amin. Masih banyak sekali gitu ya Sobat Budaya. Jadi kiprah Mas Sony di industri fashion Indonesia ini seperti yang sudah didengar, mungkin bukan hal yang mudah, tapi ada kuncinya tadi tuh. Di awal banget tuh Mas Sony part-timer tuh, ya separuh waktu kerja sini ngambil pengalaman dan pembelajaran dari para desainer. Terus kemudian tentunya banyak sekali ketekunan dan perjuangan yang harus dijalankan. Kemudian sampai saatnya sekarang Mas Sony punya label sendiri, namanya Sony Mukhlisan, gitu kan ya. Makasih sekali lagi Mas Sony ya, apa yang sudah disampaikan, berbagi cerita, semoga menjadi bermanfaat buat para sobat budaya gitu ya. Oke Sobat Budaya, jangan lupa loh untuk di like, subscribe, dan share juga podcast budaya ini, karena banyak sekali kan informasi-informasi menariknya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di episode podcast budaya berikutnya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang punya ide ngobrolin tema apa kayak rumah gitu Betawi, atau ngobrolin tentang lingkungan bersih atau apapun deh, boleh langsung aja dikirim komentarnya di DM di akun media sosial kita di @disbud_dki gitu ya. Kita tunggu dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan podcast budaya berikutnya. Saya Maudy Kusnaidi, pamit dari hadapan Anda.